Hai teman-teman, selamat datang di channel saya, Suket Ijo Channel. Semoga teman-teman sekalian selalu diberi kesehatan dan keselamatan, diberkahi rizkinya dan dipanjangkan umurnya. Amin. Oke, kalau begitu mari kita lanjut ke ceritanya lagi. Cinta Bernoda Darah, serial Bukek Siansu, karya Asmaraman S. Ho Ping Ho, bagian ke-8. Sekarang Sian Eng telah dapat menguatkan hatinya, dan 3 orang muda ini lalu menggunakan pedang mereka untuk menggali lubang yang cukup besar untuk mengubur 6 orang itu. Karena Lin Lin dan Sian Eng merasa enggan mengangkat mayat-mayat lelaki itu, Bu Xin yang turun tangan dan mengangkat mayat-mayat itu seorang demi seorang, dimasukkan ke dalam kuburan bertumpuk, lalu mereka bertiga menguruk lubang itu dengan tanah. Hari telah siang ketika mereka selesai melakukan tugas ini dan cepat-cepat mereka meninggalkan tempat hutan besar itu, menuju ke arah munculnya matahari. Lega hati mereka bahwa mereka tidak menemui gangguan di jalan sampai mereka keluar dari hutan dan melalui dusun-dusun. Rumah makan itu masih sunyi. Agaknya hari masih terlampau pagi untuk makan. Bu Xin dan 2 orang adiknya sudah amat lapar. Maklum semalam berjalan terus di bawah sinar bulan. Asap berbau sedap yang melayang keluar dari dalam dapur rumah makan menyerang hidung, membuat mereka tak dapat menahan lapar lagi. Hanya ada 2 meja yang dihadapi tamu. Kebetulan agaknya, 2 meja itu adalah meja di ujung kiri dan meja di ujung kanan. Yang sebuah dihadapi seorang laki-laki berjenggot panjang, 40-an tahun usianya, duduk bersunyi sendiri. Meja kedua dihadapi 2 orang, agaknya suami istri, kurang lebih 30-an tahun. Sikap kedua orang ini gagah, baik si suami maupun si istri. Mereka duduk berhadapan, makan bubur panas-panas dengan sumpit, cepat sekali seakan-akan mereka tergesa-gesa. Di punggung mereka tergantung gagang 2 buah senjata. Tadinya Bu Xin dan adik-adiknya mengira bahwa mereka itu masing-masing membawa siang kiam, pedang pasangan, akan tetapi mereka terheran melihat bahwa 2 buah senjata itu tidaklah sama. Sebuah pedang dan sebilah golok. Bu Xin dan 2 orang adiknya belum sempat memilih tempat, karena pada saat mereka memasuki ruangan depan rumah makan itu, tiba-tiba terdengar bentakan keras. Pencuri-pencuri bangsa Hou Han hendak sembunyi kemana kalian? Muncullah 4 orang laki-laki yang nampak gesit-gesit dan kuat, berlompatan ke dalam dan mereka segera mengurung suami istri itu. Seorang mencabut pedang, seorang lain mengeluarkan sepasang siangkek, tombak pendek sepasang, orang ketiga mengeluarkan sebuah cambuk baja yang ujungnya seperti jangkar kecil, sedangkan orang keempat yang agaknya pemimpin rombongan ini, juga yang tadi membentak, memasang kuda-kuda dengan tangan kosong. Lebih baik kalian menyerahkan kembali benda itu kepada kami, mungkin kami akan dapat mengampuni nyawa kalian, kata pula yang bertangan kosong. Suami istri itu saling lirik. Ketika si suami menurunkan mangkoknya, istrinya mencela, makan dulu sampai habis, baru layani anjing-anjing ini. Mengapa tergesa-gesa? Keduanya lalu makan terus dengan tenangnya, menghabiskan bubur di dalam mangkok. Bu Xin dan adik-adiknya amat kagum menyaksikan sikap 2 orang ini. Amat tenang dan amat gagah. Namun mereka bertiga tak dapat bersimpati kepada sepasang suami istri ini, karena bukankah tadi rombongan itu mengatakan bahwa mereka berdua adalah orang-orang Hou Han? Berarti orang yang sekampung dengan Bu Xin bertiga, akan tetapi siapa tahu mereka itu adalah pembantu-pembantu dari kerajaan Hou Han, yang memusuhi mendiang ayah mereka? Keluarga Kam terkenal sebagai keluarga yang tidak mau tunduk kepada kerajaan Hou Han, bahkan dianggap setengah pelarian. Suami istri itu sudah selesai makan. Tiba-tiba mereka bergerak dan 2 pasang sumpit di tangan meluncur bagaikan anak panah. 4 batang sumpit itu menyerang 4 orang yang mengurung mereka. Namun para pengurungnya juga bukan orang sembarangan. Dengan mudah mereka mengelak dan sumpit-sumpit itu menancap sampai separuhnya lebih pada dinding. Bagus. Pujian ini keluar dari mulut laki-laki jenggot panjang yang sejak tadi masih duduk di sudut, menghadapi meja dan tenang-tenang saja sambil makan daging goreng dan nonton adegan di depannya itu. Matanya bersinar-sinar,
Wajahnya berseri-seri, agaknya ia gembira sekali dapat makan sambil menikmati tontonan gratis ini. Melihat betapa sambitan mereka dengan sumpit-sumpit itu tidak mengenai sasaran, suami istri itu melempar mangkok kosong ke lantai sambil meloncat dan begitu kedua tangan mereka bergerak, kedua tangan mereka sudah mencabut senjata dan kini tangan kiri memegang pedang sedangkan tangan kanan memegang golok. Mereka membuat gerakan memutar dan sudah berdiri saling membelakangi siap dengan senjata di tangan. Cerdik mereka, pikir Busin yang menonton di dekat pintu. Suami istri itu berdiri berhadapan punggung. Dengan kedudukan demikian mereka dapat mencegah serangan gelap dari belakang. Pertandingan dimulai tanpa kata-kata. 4 orang itu segera menyerbu, yang bersenjata pedang dan si pemegang siangkek mengeroyok si suami, sedangkan wanita itu dikeroyok oleh si pemegang cambuk dan yang bertangan kosong. Para pelayan rumah makan itu lari berserabutan keluar sambil berteriak-teriak ketakutan. Busin dan adik-adiknya menjadi kagum setelah pertempuran itu berlangsung seru. Kepandaian 4 orang itu cukup tinggi, apalagi yang bertangan kosong, akan tetapi gerakan mereka biasa. Sebaliknya, suami istri itulah yang mendatangkan kagum. Si suami bergerak dengan tenang, namun kedudukannya kokoh kuat seperti batu karang. Sebaliknya, istrinya lincah bukan main, berloncatan ke sana kemari seakan-akan seekor burung walet yang gesit, mendesak kedua orang lawannya. Pertempuran itu makin lama makin hebat dan tahulah Busin bertiga bahwa kepandaian mereka itu rata-rata lebih tinggi daripada tingkat kepandaian sendiri. Diam-diam ia merasa khawatir sekali dengan warisan ayahnya yang ia miliki, juga kedua orang adiknya, bagaimana mereka bertiga akan dapat merantau di dunia Kang Ou dan lebih-lebih lagi, bagaimana mereka akan mampu mencari dan membalas sakit hati orang tua mereka. Makin dekat dengan kota raja, agaknya makin banyak terdapat orang-orang yang kepandaian silatnya amat tinggi. Tiba-tiba nyonya muda itu mengeluarkan jeritan nyaring, tubuhnya melayang ke atas dan goloknya menyambar lawannya yang paling tangguh, yaitu laki-laki yang bertangan kosong. Pada saat itu cambuk dari lawannya kedua telah melayang dan melecut, dengan gerakan cepat sekali meluncurlah jangkar kecil runcing itu ke arah lehernya. Roboh dia, Lin Lin berseru perlahan. Sejak tadi perhatian Lin Lin terpusat pada wanita ini. Ia amat kagum karena maklum bahwa dalam ilmu silat, wanita itu jauh melampauinya, baik dalam permainan senjata maupun ilmu meringankan tubuh. Akan tetapi karena ia tidak tahu apa persoalannya maka terjadi pertempuran itu, hatinya tidak berpihak mana-mana. Betapapun juga, melihat ujung cambuk yang seperti jangkar kecil itu menyambar leher, ia berseru dengan hati tegang. Namun wanita yang masih meloncat di udara itu tiba-tiba menggerakkan pinggulnya dan, seperti seekor ular hidup, sabuknya yang panjang itu melayang ke belakang dan ujungnya tepat sekali melibat ujung cambuk. Terjadi saling libat dan tarik-menarik sehingga jalannya pertempuran di pihak wanita itu agak kaku. Mendadak laki-laki berjenggot pendek yang duduk di sudut itu tertawa dan tahu-tahu tubuhnya sudah mencelat ke dalam gelanggang pertempuran. Busin dan dua orang adiknya kaget sekali, tidak mengira bahwa laki-laki penonton yang aneh itu dapat bergerak secepat itu. Tahu-tahu laki-laki ini sudah mengulur tangannya membetot ujung sabuk dan cambuk yang saling libat sambil berkata, "Tidak ramai kalau begini, hebat orang ini." Sekali renggut saja, libatan dua macam senjata itu terlepas dan kelihatan tangan kirinya tadi bergerak cepat ke arah tubuh laki-laki yang dikeroyok dari belakang. Kemudian setelah cambuk dan sabuk terlepas, sambil tertawa terkekeh-kekeh laki-laki berjenggot ini sudah meloncat keluar dari tempat itu. Suami istri yang menghadapi pengeroyokan berat itu agaknya tidak begitu memperhatikan ikut campurnya laki-laki berjenggot, akan tetapi Busin yang sejak tadi memandang tajam, dapat melihat betapa tangan laki-laki berjenggot itu memegang sesuatu ketika tadi bergerak di belakang laki-laki yang dikeroyok. "Mari, ikuti dia," katanya perlahan memberi isyarat kepada Xian Eng dan Lin Lin. Ketiganya cepat meloncat keluar pula dan menyusup di antara banyak orang yang berkumpul dan menonton di luar rumah makan. "Sinko, buat apa kita campuri urusan mereka?" Lin Lin mencela, akan tetapi melihat Busin dan Xian Eng sudah melompat keluar, terpaksa ia pun mengikuti mereka.
Mereka membayangi si jenggot panjang itu dari jauh dan karena yang dibayangi hanya berjalan seenaknya, maka mudahlah bagi mereka untuk mengikuti terus. Akan tetapi setelah keluar dari desa itu, si jenggot panjang lalu lari dengan gerakan cepat. Busin yang ingin sekali tahu siapa orang itu dan apa yang dicurinya tadi dari sepasang suami istri dari Hou Han, mengajak adik-adiknya mengikuti terus. Menjelang sore mereka memasuki kota Ansui dan laki-laki itu setelah masuk kota kembali berjalan biasa. Kota Ansui cukup besar dan karena kota ini sudah termasuk wilayah Kerajausung, apalagi letaknya tidak jauh dari kota raja, maka keadaannya ramai dan di situ banyak terdapat rumah-rumah kuno dan besar milik orang-orang bangsawan. Orang berjenggot panjang itu akhirnya memasuki sebuah rumah besar yang di bagian depannya ditulis dengan huruf besar Gedung Pangeran Suma. Tentu saja kakak beradik itu tidak berani masuk terus. Kita bermalam di kota ini, kata Busin dan pergilah mereka mencari rumah penginapan. Malam nanti kita menyelidik. Setelah berada di kamar penginapan, Lin Lin kembali mencela, Sinko, kepergian kita bukankah untuk mencari kakak Bu Song dan mencari musuh besar kita? Apa perlunya kita mencampuri urusan si jenggot tadi? Kau lihat sendiri, tadi dia mencuri sesuatu dari suami istri dari Hou Han itu, jawab kakaknya. Peduli apa kalau dia mau mencuri apapun juga? Apa sangkut pautnya dengan kita, Koko? Biarpun aku kagum kepada suami istri yang gagah itu, akan tetapi kita tidak mengenalnya dan tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tadi bertempur, tidak mengenal pula siapa lawan-lawannya. Busin menghela napas. Kau benar, Lin Moi. Akan tetapi ada satu hal yang membuat aku tertarik dan terpaksa berpihak kepada mereka. Mereka itu adalah orang-orang dari wilayah Hou Han, seperti juga kita. Siapa tahu kalau benda yang dicuri si jenggot tadi amat penting bagi kerajaan Hou Han? Berkerut kening Lin Lin. Sinko, kau berpihak kepada kerajaan Hou Han? Tak ingat bahwa ayah telah melarikan diri dari kerajaan itu karena kelaliman rajanya? Busin tersenyum. Waktu itu belum menjadi kerajaan, adikku. Ayah seorang setia dan tidak suka akan pemberontakan. Akan tetapi sekarang telah menjadi wilayah Hou Han. Aku tidak membela apa-apa, akan tetapi sedikitnya tentu berpihak kepada wilayah sendiri, bukan? Adik Lin, kalau takut, malam ini tidak usah ikut, tinggal saja di kamar, biar aku dan Sinko sendiri yang pergi menyelidik, kata Xian Eng yang tidak senang melihat kerewelan Lin Lin. Lin Lin tidak marah, malah tertawa, Cici, kalau ada apa-apa terjadi kepadamu, siapa yang akan menolong kalau aku tidak ikut? Tentu saja aku ikut. Kalau begitu tak perlu banyak rewel. Kita mengasuh dulu sore ini, siapa tahu malam nanti kita harus menggunakan banyak tenaga, kata Busin. Aku akan pesan makanan di luar rumah penginapan. Tak lama Busin keluar, ketika masuk lagi wajahnya berubah. Mereka juga sudah berada di kota ini. Siapa? Tanya Lin Lin. Siapa lagi? Suami istri itu. Mendengar ini, Lin Lin tertarik dan mereka menjadi tegang. Apakah sepasang suami istri itu sudah tahu kemana perginya orang berjenggot tadi? Apakah mereka sudah tahu bahwa orang itu mengambil sesuatu dari mereka? Hebat, cepat benar mereka dapat mengejar ke sini. Agaknya mereka menang dalam pertempuran tadi, kata Lin Lin. Apakah mereka sudah tahu tempat si jenggot itu? Kurasa mereka tentu tahu. Mereka itu bukan orang biasa, melainkan orang-orang Kang Ou yang ulung. Akan ramai malam nanti, kita menjadi penonton saja sambil menambah pengalaman, kata Busin, dan mereka bertiga pergi ke dalam kamar mengasuh. Penghuni rumah gedung itu adalah keluarga Pangeran Sumakong. Pangeran Sumakong ini adalah pangeran kerajaan Sung yang masih merupakan keluarga dekat dengan kaisar. Akan tetapi karena ia pernah melakukan korup besar-besaran dan ketahuan kaisar, ia lalu diberhentikan daripada jabatan, akan tetapi mengingat bahwa ia masih keluarga, kaisar tidak menjatuhkan hukuman, hanya membebaskan daripada tugas. Pangeran Sumakong lalu mengundurkan diri dari kota raja, tinggal di kota Ansui, hidup sebagai bangsawan, pensiunan, yang kaya, memiliki gedung besar dan sawahnya di luar kota Ansui amat luas. Tentu saja diam-diam Pangeran Sumakong menaruh dendam kepada kerajaan Sung,
Akan tetapi karena ia sudah tua dan merasa tidak berdaya, ia menghibur diri dengan pelbagai kesenangan, tidak mau mempedulikan lagi tentang urusan kerajaan. Namun tidak demikian dengan puteranya yang bernama Sumaboan. Puteranya ini bukanlah seorang lemah. Diam-diam dia mempelajari ilmu silat dari orang sakti, yaitu bukan lain adalah si Raja Pengemis It Gan Kai Ong. Malah diam-diam Sumaboan menghimpun kekuatan, bersekutu dengan kerajaan Wu Yue di selatan. Karena It Gan Kai Ong sendiri adalah seorang tokoh selatan yang membantu kerajaan Wu Yue, maka dengan mudah Sumaboan mendapatkan pengaruh di kerajaan itu, dan diam-diam mengadakan persekutuan untuk bersama-sama cari kesempatan baik dan kalau tiba waktunya menggulingkan pemerintahan kerajaan Sung. Sumaboan sudah berusia 30-an tahun lebih, belum menikah, namun terhadap wanita ia terkenal jahat dan mata keranjang. Selirnya banyak, di dalam gedung itu saja ada 7 orang, belum terhitung selir yang di luar gedung. Banyaknya selir itu masih tidak mengurangi kenakalannya untuk mengganggu setiap orang wanita cantik yang menarik hatinya. Tidak peduli wanita itu masih gadis, janda maupun masih menjadi istri orang lain. Dia beruang, ilmu silatnya tinggi, maka tiada orang berani menentangnya. Di Ansui ia terkenal sebagai jagoan, bahkan namanya terkenal sampai di kota raja. Di dunia Kang Ou, ia bukan seorang yang tidak dikenal pula, dengan julukannya yang amat tekebur, Lui Kongxian, Dewa Geledek. Sumaboan hanya mempunyai seorang saudara kandung, yaitu adik perempuannya yang bernama Suma Cheng, berusia 27 tahun. Suma Cheng sudah lama menikah dengan seorang pangeran dan kini tinggal di kota raja. Para pelayan di dalam gedung itu maklum betapa jauh bedanya watak Suma Cheng yang sudah pindah ikut suaminya di kota raja itu dengan Sumaboan. Suma Cheng seorang wanita yang halus tutur sapanya, lemah lembut dan baik budi pekertinya, ramah dan suka menolong terhadap para pelayan. Sebaliknya, semua pelayan kuncup hatinya dan tunduk ketakutan bila berhadapan dengan Sumaboan. Malam hari itu, di ruangan sebelah dalam dari gedung keluarga Suma, terdengar suara ketawa gembira. Beberapa orang pelayan wanita yang muda dan cantik sibuk melayani 3 orang yang sedang makan minum menghadapi meja besar. Mereka ini bukan lain adalah Sumaboan sendiri, It Gan Kai Ong yang menjadi gurunya, dan seorang laki-laki berjenggot panjang yang pagi tadi dibayangi oleh Busin bertiga. Ciok Tuako, kali ini benar-benar kau telah berjasa besar. Biarlah ku beri selamat dengan secawan arak, terdengar Sumaboan berkata sambil tertawa dan mengangkat cawan araknya. Si jenggot panjang yang bernama Ciok Kam itu tertawa merendah, mengangkat cawan araknya sambil berkata, Kongcu, tuan muda, terlalu memuji. Hanya secara kebetulan saja saya mendapatkan surat itu, bukan sekali-kali karena jasa saya, melainkan mengandalkan rejeki semata-mata dan kemurahan hati Ongya yang telah menurunkan beberapa ilmu pukulan kepada saya. Karena itu, penghormatan saya kembalikan kepada Kongcu dan terutama kepada Ongya. Si jenggot panjang menggerakkan cawan ke arah It Gan Kai Ong sambil membungkuk. Ciok Kam patut menjadi pembantu kita. Surat yang dirampasnya amat penting dan agaknya kau akan dapat mempergunakannya dengan baik muridku. Untuk keuntungan ini mari kita minum sepuasnya. Mereka menenggak habis isi cawan dan cepat-cepat seorang pelayan wanita yang cantik, yaitu seorang di antara para selir Sumaboan yang amat dipercayanya sehingga diperkenankan menghadiri pertemuan ini, mengangkat guci dan mengisi cawan-cawan kosong itu. Jangan khawatir, Suhu. Surat yang menyatakan hubungan persekutuan antara kerajaan Hou Han dan Nanchao ini tentu akan Ticu, murid, bawa ke kota raja. Tentu Kaisar akan girang dan berterima kasih sekali kepada Ticu dan saat yang baik itu akan Ticu pergunakan untuk mencari kedudukan. Biarkan Hou Han dan Nanchao ribut dengan Sung, biarkan anjing-anjing berebut tulang, kelak kita tinggal memukul mereka. Bukankah begitu, Suhu? Haha. Kau lebih tahu akan hal itu. Aku orang tua mana becus memikirkan tentang negara? Kalau ada lawan yang tak sanggup kau hadapi, nah, serahkan kepadaku. Itulah bagianku.
Siapakah orangnya di dunia ini yang dapat melawan Suhu? Agaknya orang itu harus dilahirkan lebih dulu. Bukankah begitu, Ciok Tuako? Betul-betul kepandaian Ong Ya seperti malaikat langit, mengandalkan bantuan Ong Ya. Tidak ada cita-cita yang takkan dapat tercapai, jawab si jenggot panjang bernama Ciok Kam. Sementara itu, 3 bayangan berkelebat cepat sekali di atas genteng rumah besar itu. Mereka ini bukan lain adalah Bu Xin, Xian Eng dan Lin Lin. Sambil mengerahkan Jin Kang, mereka dengan hati-hati sekali berloncatan di atas genteng. Di ruangan tengah mereka mendengar suara orang bercakap-cakap sambil tertawa. Lin Moi, kau menjaga di sini, aku dan cicimu mengintai, kata Bu Xin. Kakak beradik itu lalu menggunakan gerak tipu In Leong Hoan Sin, naga awan membalikkan tubuh. Tanpa mengeluarkan suara keduanya sudah berjungkir balik dengan kedua kaki tergantung pada ujung tembok genteng, tubuh bergantung kepala di bawah seperti 2 ekor kelelawar. Lin Lin berjongkok di atas genteng, memandang kagum kepada 2 orang kakaknya itu. Adapun Bu Xin dan Xian Eng dalam keadaan bergantung membalik itu melihat bayangan orang dari jendela, bayangan 3 orang laki-laki yang duduk sambil minum arak dan tertawa-tawa. Tikus-tikus kecil macam itu perlu apa diributkan? Kalau tidak ingat akan sepotong uang perak, sudah lama mereka menjadi bangkai. Suara ini membuat Bu Xin dan Xian Eng kaget setengah mati. Kiranya itu adalah suara It Gan Kai Ong. Dan mereka malah datang ke tempat itu, benar-benar seperti ular mendekati penggebuk. Suhu dan Ciok Tuako duduklah dan lanjutkan minum arak. Hidungku mencium bau harum wanita, tak boleh dilewatkan begitu saja. Suhu, bolehkah? Kalau kau melihat 2 orang gadis itu tentu kau akan membanjir air liurmu. Aku sudah tua, tidak butuh hal itu lagi. Pergilah. Tiba-tiba sesosok bayangan hitam yang jangkung melompat keluar dari ruangan itu, melesat ke arah pintu. Akan tetapi sia-sia Bu Xin dan Xian Eng sudah melompat sambil memutar tubuh ke atas genteng lagi. Bukan main heran dan khawatir ya ketika mereka tidak melihat adanya Lin Lin yang tadi berjongkok di atas genteng. Kemana adik mereka itu? Namun mereka tidak sempat membingungkan kemana perginya Lin Lin karena pada saat itu, bayangan laki-laki jangkung yang keluar dari ruangan tadi sudah melesat naik ke atas genteng dan tahu-tahu di depan mereka telah berdiri seorang laki-laki muda yang berpakaian pesolek, bertubuh jangkung dan berhidung panjang. Muka yang tampan, namun membayangkan kekejaman. Laki-laki ini tersenyum mengejek melihat Bu Xin dan Xian Eng mencabut pedang. Akan tetapi sepasang matanya bersinar-sinar ketika ia memandang wajah Xian Eng dan senyumannya melebar. Melihat wajah temanmu, nyawamu kuampuni. Lekas pergi dari sini dan tinggalkan temanmu ini untuk menemaniku semalam ini, kata laki-laki jangkung yang bukan lain adalah Suma Boan itu kepada Bu Xin. Dapat dibayangkan betapa marahnya Bu Xin dan Xian Eng mendengar kata-kata yang amat menghina ini. Akan tetapi karena berada di atas rumah orang dan mereka merasa telah melanggar aturan, maka ia mempertahankan kesabarannya dan berkata, "Harap kau suka menahan mulutmu yang lancang. Lebih baik lepaskan adik perempuanku dan kami akan pergi dari tempat ini. Kami bukan maling, hanya tadi kami mengikuti seorang laki-laki berjenggot panjang yang telah merampas barang orang. Nah, kalau kau tuan rumah maafkan kami dan kembalikan adikku." Mendengar disebutnya laki-laki berjenggot merampas barang, seketika lenyaplah sikap main-main Suma Boan. Ia tidak peduli lagi akan ucapan tentang adik kedua orang ini. "Bagus, kalian mata-mata." Sekaligus ia menerjang maju dengan serangan yang dahsyat sekali. Bu Xin dan Xian Eng cepat mengelak sambil melompat mundur dan memutar pedang. Akan tetapi pada saat itu dari jendela yang terbuka menyambar angin pukulan yang hebat, yang sekaligus mendorong mereka roboh di atas genteng. Terdengar suara It Gan Kai Ong tertawa bergelak. Kiranya kakek inilah yang mendorongkan tangannya mengirim pukulan jarak jauh dari jendela ke atas genteng. Melihat betapa 2 orang muda gemblengan seperti Bu Xin dan Xian Eng dapat roboh dengan sekali terkena dorongan angin pukulan, dapat dibayangkan betapa saktinya raja pengemis itu.
Bu Xin dan Xian Eng kaget bukan main. Tubuh mereka tak dapat dicegah lagi terlempar ke bawah genteng dan biarpun mereka dapat mempergunakan Jin Kang untuk mengatur keseimbangan badan dan mencegah terbanting, namun sedikitnya mereka tentu akan luka-luka kalau saja tidak ada dua orang yang menyambar tubuh mereka. Ketika mereka memandang, kiranya yang menolong mereka itu adalah suami istri yang dikeroyok di rumah makan pagi tadi. "Adikku masih di atas," Xian Eng berkata. Wanita yang tadi menyambar tubuhnya menarik tangan Bu Xin dan Xian Eng berlindung dalam gelap. Mereka memandang ke atas dan apa yang tampak di atas membuat Bu Xin dan Xian Eng seketika pucat, hati mereka berdebar penuh kengerian. Apa yang tampak oleh mereka? Bukan hanya Suma Boan yang kini berdiri di atas genteng, melainkan ada bayangan kedua, bayangan makhluk yang mengerikan sekali. Bukan manusia, bukan binatang, melainkan tengkorak memakai pakaian hitam. Muka tengkorak putih dengan sepasang lubang mata hitam besar dan gigi berjajar kacau itu benar-benar amat menyeramkan tertimpa sinar lampu yang menyinar dari pinggir gedung, dari atas diterangi bintang-bintang di langit. Agaknya Suma Boan juga kaget melihat makhluk ini, terdengar ia berseru keras, "Suhu! Hek Giamlo di sini!" Akan tetapi tiba-tiba ia terjengkang di atas genteng dan bayangan muka tengkorak itu berkelebat lenyap dari situ. Sebuah bayangan lain yang gerakannya seperti setan menyambar dari bawah, disusul bentakan It Gan Kai Ong. "Hek Giamlo mayat busuk, jangan lari kau." Suma Boan tidak terluka hebat. Dia merangkak bangun dan berdiri lagi di atas genteng, meraba bajunya dan dengan suara marah ia berseru, "Celaka! Hek Giamlo keparat, surat itu diambilnya." "Bagaimana, Kongcu? Apa yang terjadi?" Bayangan si jenggot panjang yang naik ke atas genteng. "Celaka, kita tertipu," kata Suma Boan. "Tadinya dua orang bocah itu menuduh kita menangkap adiknya, ketika mereka dijatuhkan suhu. Tahu-tahu muncul Hek Giamlo. Ia tidak berkata apa-apa, aku didorong roboh dan ketika suhu muncul ia melarikan diri, kini dikejar suhu. Akan tetapi surat itu tidak ada lagi di dalam saku bajuku. Lihat, bajuku robek, siapa lagi yang mampu merampasnya secara begini kalau bukan Hek Giamlo? Wah, sial betul. Tapi, tak usah khawatir, Kongcu. Kalau Ong Ya sudah mengejarnya, masa tidak akan dapat merampasnya kembali? Belum tentu, belum tentu. Suma Boan menggeleng kepalanya, dia lihai sekali. Heran aku, siapakah dua orang bocah tadi? Apakah kaki tangan orang hitam? Sambil bersunggut-sunggut dan menyumpah-nyumpah Suma Boan melompat turun diikuti oleh si jenggot panjang, Ciok Kam, masuk ke dalam gedung. Sebentar saja para pelayan menyambutnya, keadaan menjadi ribut karena orang-orang mendengar tentang penyerbuan musuh di atas genteng. Akan tetapi, Suma Boan membentak, "Tidak ada apa-apa, mundur semua." Pelayan-pelayan itu, kecuali selirnya yang melayani minum, mundur ketakutan, kembali ke tempat masing-masing. Apa yang terjadi dengan Lin Lin? Bagaimana nasib ketiga kakak beradik Sikam itu? Yuk, kita ikuti perjalanan mereka selanjutnya esok hari. Sampai jumpa. Bagi teman-teman yang menyukai video ini, silahkan subscribe, share, and like. Jangan lupa nyalakan bunyi loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami, agar kami terus bersemangat dalam membuat video-video yang menarik. Mohon maaf kalau masih banyak kesalahan di sana-sini. Semoga kedepannya kami bisa lebih baik lagi. Terima kasih.